Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang manajemen risiko bank syariah. Di sini kelompok kami terdiri oleh Yang pertama, Rizky Ramadhani Akhwar Rizmi. Yang kedua yaitu Erika Amanda Cahyani. Yang ketiga ada Triwanda Putri Almajidah. Dalam bab ini, kita akan membahas tentang pengertian risiko bank syariah. Yang kedua, tentang karakter manajemen risiko dalam Islam. Ketiga, proses manajemen risiko. 4. Penerapan manajemen risiko pada bank syariah. 5. Jenis-jenis manajemen risiko pada bank syariah. 6. Dampak risiko pada bank syariah. Yang pertama kita bahas yaitu tentang pengertian risiko bank syariah. Manajemen risiko diartikan sebagai rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank tentunya. Selanjutnya tentang karakter manajemen risiko dalam Islam. Hal ini berbeda dengan konvensional tentunya. Yang pertama di sini ada identifikasi risiko, yang kedua penilaian risiko, yang ketiga antisipasi risiko, yang keempat yaitu tentang monitoring risiko. Selanjutnya proses manajemen risiko. Dalam pelaksanaannya, proses ini memerlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional risiko terhadap produk dan kegiatan usaha. Selanjutnya, pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Selanjutnya, untuk penerapan manajemen risiko pada bank syariah, ini terdapat beberapa risiko yang harus dikelola oleh bank, yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko reputasi, risiko investasi, risiko pasar, risiko strategis, risiko operasional, dan risiko imbal hasil. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis manajemen risiko pada bank syariah. Nah, jenis-jenisnya ini ada 7. Yang pertama yaitu risiko pembiayaan atau financing risk. Yang kedua, risiko pasar atau market risk. 3. Risiko operasional atau operational risk. 4. Risiko hukum. Yang kelima, risiko likuiditas atau liquidity risk. 6. Risiko strategis atau strategic risk. Ketujuh, atau yang terakhir yaitu risiko reputasi atau reputation risk. Untuk yang pertama ini yaitu risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan yaitu risiko perbankan yang timbul sebagai akibat dari kegagalan pihak debitur dalam memenuhi kewajiban sesuai akad yang telah disepakati. Selanjutnya yaitu risiko pasar atau market risk. Risiko pasar adalah risiko yang akan terjadi apabila terdapat pergerakan variabel pasar yang berbeda dengan portofolio yang dimiliki oleh bank. Variabel pasar yang dimaksud di sini dapat berupa pergerakan harga-harga komoditas barang dan jasa, perubahan pendapatan tingkat suku bunga oleh Bank Indonesia, perubahan kurs nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan sebagainya. Selanjutnya, risiko operasional yaitu risiko yang dapat terjadi sebagai akibat dari tidak optimalnya fungsi sistem, informasi, dan pengawasan internal pada bank syariah. Selanjutnya yaitu risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko yang diakibatkan oleh lemahnya aspek yuridis perbankan syariah. Nah, aspek yuridis yang dapat menjadi kelemahan bagi bank syariah antara lain ketiadaan peraturan perundang-undangan pendukung, lemahnya kontrak yang dibuat antara bank syariah dan undang-undang syariah. Selanjutnya yaitu risiko likuiditas. Risiko gagal bayar yang disebabkan ketidakpastian bank dalam memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Dan selanjutnya yaitu risiko strategis, di mana risiko yang antara lain disebabkan oleh strategi bank syariah yang kurang tepat dalam pengambilan keputusan bisnis, kurangnya responsifnya bank syariah terhadap kondisi dan perubahan eksternal yang terjadi. Dan yang terakhir yaitu risiko reputasi, risiko yang disebabkan oleh adanya pencitraan negatif pada sebuah bank syariah yang terkait dengan kegiatan usahanya.
Selanjutnya yaitu dampak dari risiko pada perbankan syariah. Dapat berdampak pada pemangku kepentingan bank, yaitu pemegang saham, karyawan, nasabah, serta berdampak juga kepada perekonomian secara umum. Nah, dampak terhadap pemegang saham yaitu menurunkan nilai investasi, penurunan keuntungan, turunnya kesejahteraan pemegang saham. Dan selanjutnya dampak terhadap karyawan yaitu pemutusan hubungan kerja, pengurangan pendapatan seperti pengurangan bonus atau potong gaji. Selanjutnya dikenakan sanksi indiscipliner karena kelalaian yang menimbulkan kerugian. Selanjutnya dampak terhadap nasabah, yaitu merosotkan nilai pelayanan, perubahan peraturan, berkurangnya jenis dan kualitas produk yang ditawarkan, krisis likuiditas, sehingga menyulitkan dalam pencairan dana. Selanjutnya dampak terhadap perekonomian. Risk loss yang terjadi pada suatu nama akan menimbulkan dampak tidak hanya terdapat bank yang bersangkutan, tetapi juga berdampak terhadap nasabah dan perekonomian secara keseluruh. Dampak yang ditimbulkan tersebut dinamakan risiko sistematis. Dan demikianlah hasil penjabaran materi tentang manajemen risiko bank syariah oleh kelompok 4. Apabila ada salah-salah kata, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan see you!